Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak karunia dan nikmatnya, terutama karunia atau nikmat yang paling berharga dan besar dalam hidup kita, yaitu karunia iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita selaku umatnya. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini perkenankan saya sebagai hamba Allah yang fakir dan dhaif akan mencoba menjelaskan salah satu rukun daripada ibadah haji atau ibadah umroh, yaitu tawaf di Baitullah. Tawaf merupakan salah satu ibadah yang istimewa, dan tawaf ini hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram atau di Baitullah, tidak bisa dilaksanakan atau dilakukan di tempat-tempat lain, tidak seperti ibadah yang lainnya. Dan tawaf ini merupakan salah satu rukun ibadah haji atau ibadah umroh, yang artinya apabila tidak dilaksanakan maka ibadah haji atau umrohnya dipandang tidak sah. Kemudian sebelum saya menjelaskan tentang cara-cara dan doa-doa yang dibaca ketika melaksanakan tawaf, perlu kiranya kita ketahui bersama bahwa tawaf ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada yang disebut tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan ketika seseorang memasuki kota Mekah, dan hukumnya adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan muttafaqun alaihi, yang artinya bahwasanya hal pertama yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat tiba di Makkah adalah berwudu dan melaksanakan tawaf di Baitullah. Adapun waktu pelaksanaan tawaf kudum ini dimulai saat seseorang memasuki kota Mekah dan akan dinyatakan habis atau tidak sunnah lagi setelah seseorang melakukan wukuf dan setelah sampai separuh malam tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf ini hanya bisa dilakukan bagi mereka
yang mengerjakan ibadah haji ifrad atau qiron. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ini dinamakan ifadah karena dilaksanakan setelah menyelesaikan wukuf di Arafah. Tawaf ini juga dinamakan tawaf fardu atau tawaf ziarah. Dan tawaf ifadah ini merupakan rukun dari ibadah haji yang menentukan keabsahan ibadah haji dan tidak bisa digantikan dengan dam atau yang lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Hajj ayat 29, wal yatufu bil baitil atiq. Adapun waktu pelaksanaan tawaf ifadah ini dimulai pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah. Sedangkan waktu yang paling utama dilaksanakan mulai waktu duha tanggal 10 Zulhijjah hingga tergelincirnya matahari, setelah sebelumnya melaksanakan 3 ibadah. 1. Melempar zumrah aqabah. 2. Bercukur. 3. Menyembelih hewan hadyu, dam atau kurban. Dan hukumnya makruh dilaksanakan di hari tasyrik kecuali ada uzur. Yang ketiga, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan ketika seseorang hendak keluar dari Mekah untuk kembali ke tempat tinggalnya atau hendak keluar dari kota Mekah dengan jarak dan tempat tertentu. Waktu pelaksanaan tawaf wada ini adalah ketika akan meninggalkan kota Mekah. Dan bagi jamaah haji atau umroh, waktunya setelah terselesaikannya semua manasik haji atau umroh dan hendak meninggalkan Mekah. Yang keempat, tawaf sunnah. Tawaf yang disunnahkan bagi setiap orang yang masuk Masjidil Haram sebagai tahiyatul masjid dan bagi orang yang ingin memperbanyak ibadah tawaf. Waktu pelaksanaannya untuk tawaf tahiyatul masjid, waktunya ketika memasuki Masjidil Haram. Sedangkan tawaf sunnah selain tahiyatul masjid maka bisa dilakukan kapan saja. Yang kelima, tawaf umroh. Tawaf umroh adalah salah satu rukun umroh, dilaksanakan pada waktu melaksanakan umroh. Bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu, tawaf umrohnya disebut juga tawaf kudum. Yang keenam adalah tawaf nazar. Tawaf nazar adalah tawaf sunnah yang dinazarkan sehingga hukumnya menjadi wajib dan harus dilaksanakan. Demikian beberapa macam-macam tawaf yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.
atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.